Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Setiadi. Kali ini saya akan mereview sebuah audio mixer yang saya beli sekitar 1 minggu yang lalu. Ini baru saya buka. Ini bentuknya seperti ini, yaitu merek Asli Speed Up 4 ya. Ini harganya 300 ribuan, 300 ribu lebih, sama ongkir 350-an lah. Ini kenapa saya memilih ini? Yang pertama jelas harganya murah, yang jelas ini bisa terkoneksi dengan PC juga, jadi sudah bisa kita gunakan sebagai sound card ya. Jadi langsung terdeteksi sebagai device di komputernya. Kemudian lain-lainnya ini dari mulai USB, untuk musik playernya pakai USB, kemudian bisa pakai Bluetooth juga. Yang tidak kalah pentingnya itu saya lebih suka dengan fitur phantom powernya. Jadi phantom powernya ini, kebetulan saya punya mic dengan phantom powernya, jadi saya nggak perlu membeli phantom power eksternal. Di dalamnya ini sudah ada phantom powernya. Bentuknya seperti ini. Sekarang mari kita buka. Dalamnya seperti biasa kitab-kitabnya. Ini manual booknya cuman 1 lembar gini. Manual book. Ini kartu garansi ya. Ini kartu garansi, oke. Ini cukup aman sih untuk spon dan lain-lainnya. Cuman saya dikirim dari tokonya tuh tanpa tambahan kardus, jadi ini kardusnya penyok-penyok nih. Tuh, ini kardusnya penyok-penyok, tapi dalamnya sih aman karena ininya lebih tebal. Oke, bentuknya seperti ini. Ini lumayan, kalau dari fotonya sih saya mengira ini seperti sekelas Behringer yang ininya metal ya casingnya, tapi ini enggak, ini casingnya plastik nih. Casingnya plastik, tapi ya nggak jelek-jelek amat, plastiknya lumayan sepertinya. Oke, kita bahas dulu di sini. Di tampilan depan ini ada channel 1, channel 2, ada channel 3/4 sini ya. Ini kan kalau di tulisannya ini ada 4 channel. Memang di sini ada 1, 2, 3, 4. Sepertinya 3, 4 itu ini. Dua colokan tuh satu panel ini, untuk 2 inputan. Jadi ada 1 channel, 2 channel, 3 dan 4 tuh 1 panel ini. Kemudian ini yang saya suka itu ini ada phantom powernya. Jadi kalau mic-nya sudah support dengan phantom power, Anda tinggal colok ke sini, ini tinggal di on kan, dia akan hidup phantom powernya ya, 48 volt biasanya. Kemudian outputnya ada 2, output ini dan outputnya RCA ya. Ini output juga output, ini output. Yang lainnya ini USB, kontrol untuk musik MP3. Yang USB ini untuk ada
Ini echo built-innya, delay sama repeat. Kemudian ini sih standar, gain, high, glow, nggak ada middle ya. Ini sama volume, ini volume masternya, ini main masternya nih. Kita keseluruhan ada di sini. Ini untuk headphone aja sih. Udah di panel belakang cuman ada USB ini, ada bisa kalau misalkan kita pencet ini bisa di switch antara MP3 dan PC. Berarti MP3 itu ini ya, MP3 ini, dan PC itu kalau kita terkoneksi dengan USB ke PC. Nah, ini masih garansi tokonya, tapi sepertinya nanti sekarang kita akan bongkar, kita akan lihat dalamannya. Penasaran juga seperti apa dalamannya, supaya teman-teman semua bisa lihat dalamannya ya. Oke, jadi secara sekilas fisiknya lumayan rapi ya. Terus sekarang kita coba dari sisi fungsionalitas kalau kita nyalakan ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Ini mikro ya, koneksinya ke mikro. Nah, seperti ini. Ini tandanya PC. Ini sebenarnya nggak kelap-kelip ya. Ini karena efek kamera, jadi dia berkedip-nya padahal nggak berkedip nih. Oke, powernya sudah on. Ini kalau phantom powernya kita pencet nih 48 voltnya on. Sekarang kita lihat di PC. Ini kalau kita lihat di PC ada, misalkan kita cari di device manager. Nah, kalau di device manager ini terlihat ada Jelly BR17. Nah, inilah si device audio mixer asli ini, dia terdeteksi di komputernya sebagai Jelly BR17. Lihat juga. Nah, ini ada, misalkan inputannya mau dari mikrofon Jelly, kemudian untuk soundnya pun outputnya bisa dibuat ke Jelly juga. Oke, sekarang ini fungsi ini, misalkan kita tekan. Oke, ini kita tekan. Ini kan ada Jelly nih ya. Ini kita tekan. Nah, ini kan pindah ke Bluetooth dan di sini hilang. Jadi switch belakang ini fungsinya adalah untuk switch apakah hanya ini untuk power biasa atau untuk USB. Jadi kalau misalkan untuk kabel power biasa, misalkan ngambil dari power bank, atau misalkan dari charger handphone yang 5 volt, ini tinggal dipencet ininya. Kalau misalkan mau terbungkus PC, tinggal tekan lagi. Nah, dia akan terdeteksi lagi di sini Jelly. Oke, sekarang kita coba suaranya. Oke, saya akan mengetes menggunakan mic BM ini berapa ya? BM 700 kalau nggak salah. Ini udah lama sih mic-nya. BM seperti ini. Cara kita tahu bahwa di dalamnya kita ada phantom powernya. Anda tinggal buka saja. Ini dibuka. Nah, ini ada rangkaiannya. Rangkaian ini kalau misalkan Anda menggunakan mic ini tanpa phantom power, ini suaranya akan kecil karena dia bentuknya adalah mic condenser ini. Terus kalau mic ini Anda colokkan langsung ke sini, ini suaranya nggak akan keluar karena ini dynamic mic, tapi kalau ini condenser, jadi butuh
semacam adapter dulu untuk mengkonversi dari inputan kondenser ke dalam bentuk dynamic mic ini ya. Oke. Nah, bentuknya kan bawaan dari mic ini BM700 itu seperti ini nih kabelnya nih. Nah, kabelnya seperti ini. Ini kalau misalnya pakai sambungan ke sini pun tetap nggak akan jalan, nggak bakalan bunyi. Karena kita butuh rangkaian preamp-nya dulu supaya bisa berjalan di sini. Nah, rangkaian preamp-nya ada di sini, phantom power-nya. Nah, untuk mensuplai tegangan ke rangkaian ini kan udah ada di sini. Ada yaitu phantom power ini. Nah, ini phantom power nih. Masalahnya adalah colokan di sini adalah XLR. Ini XLR juga. Jadi kalau Anda beli mic ini di dalamnya belum termasuk XLR-nya. Dan colokannya pun 3,5 mili yang kecil. Nah, kita harus membuat dulu kabel. Kabelnya kabel XLR seperti ini. Anda mau beli itu sekitar lumayan, kalau nggak salah 50 ribuan. Kalau saya bikin sendiri nih, jacknya kalau nggak salah 3 ribuan lah, 3.000. Kabelnya saya beli yang Makita ini lumayan 7 ribuan, nggak habis 15 ribu lah kita buat XLR. Dan buatnya pun mudah. Ini kalau Anda mau buat sendiri, udah di sini kan ada nomornya nih, 1, 2, 3. Di sini pun ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi antara 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini kabelnya yang 3 stereo ya. Udah. Jadi saya rasa nggak akan ketuker. Oke, sekarang ini kita coba. Kita colok juga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menggunakan mic BM700 yang menggunakan phantom power. Kemudian ini dengan gainnya setengah, volumenya setengah. Ini semuanya di tengah-tengah ya. Ini sekarang kita coba kita naikkan high-nya. Tes 1, 2, 3. Ini low-nya kita naikkan juga. Tes 1, 2, 3. Ini volumenya masih setengah ya. Sekarang kita coba naikkan. Tes 1, 2, 3. Oh, ini merah nih. Di monitor merah ini akan suaranya pasti over ya. Kita turunkan lagi. Tes 1, 2, 3. Cek. Nah, ini. Ini saya buat full. Saya ngomong sekitar jauh sekali nih, sekitar 60 cm dari mic, masih kedengaran. Itu suara jam pun kedengaran, padahal jamnya jauh ya. Ini kalau kayak ini kita full. Karena kita turunkan lagi. Turunin nih. Nah, biasa kalau kita recording di sini ininya jangan sampai merah. Kita pasin aja sama posisi atau volume suara kita supaya nggak terlalu over. Oke. Sekarang kita coba menggunakan mic yang lain ya. Cek. Warnanya nggak pakai phantom power, jadi powernya sedikit kurang nendang ya di sininya, volumenya nggak. Nah, ini kelihatan nih nggak terlalu kuning, nggak sampai kuning ya, cuma hijau aja. Padahal ini sudah full nih. Sekarang kita coba naikin lagi mainnya sampai ke atas. Nah, ini baru bisa kuning. Cek, ini menggunakan dynamic mic ya, mic biasa bukan mic condenser. Ini suaranya seperti ini. Kita turunkan dulu. Kalau pakai efek sama seperti ini ya. Oke. Itu review menggunakan mic biasa dan mic condenser ya. Oke, sekarang kita lanjut ke review selanjutnya. Oke, berikutnya kita lihat dalamannya. Ini sebenarnya masih
segel ya. Ini masih segel, tapi saya penasaran dalamnya seperti apa. Ini kita menggunakan obeng bintang ya. Oke, dalamannya seperti ini. Ini cukup rapi ya, cukup rapi. Ini memang pabrikannya memang pabrikan profesional, nggak seperti yang kemarin kita buka tuh yang Soundcard V8 itu solderannya kelihatan nggak matang ya, karena sepertinya memang pengerjaannya jauh dengan ini ya. Ini dari mulai kualitas PCB, solderannya pun bagus, matang. Kemarin yang Soundcard V8 yang pernah saya review itu kan cuman berapa, 1 hari atau 2 hari itu dia langsung rusak, karena saya lihat dari mulai pengerjaan finishingnya pun jelek sekali. Makanya ya kualitasnya pun jelek. Ininya satu PCB nih semuanya. Yang modul mixernya ini cuma modul Bluetooth audio nih. Ini audio Bluetooth. Satu modul ini nyambungnya ke sini, ke switch ini ya. Ini kan switch untuk adaptor atau mau ke PC atau mau ke Bluetooth ini. Jadi secara kualitasnya menurut saya sih secara fisik ini udah bagus ya. Sepertinya akan mudah-mudahan awet ya. Ini nggak saya bongkar, mau saya bongkar ini, cuman sepertinya kita harus mencopot semua panel-panel ini. Ini harus dicopot semua. Yang penting kita tahu kualitas dalaman dari si mixer ini seperti apa. Ini seperti ini, bagus ya. Oke, itu review dari saya, segitu dulu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil menurut saya ini ya, menurut saya itu ada kelebihan dan kekurangan dari si audio mixer ini. Yang pertama, kelebihannya ya, kelebihannya itu yang paling saya suka ini, fiturnya adalah phantom power. Kalau misalkan Anda beli phantom power terpisah, itu harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan. Jadi lumayan. Untuk harga 300.000 di sini sudah ada fitur phantom powernya. Kemudian berikutnya ini sudah ada efeknya, walaupun efeknya nggak terlalu bagus. Efeknya kayak efek delay sama repeatnya ini kurang bagus kalau kita pakai. Kemudian berikutnya adalah ini, fiturnya ada USB, kalau ada USB dan Bluetooth ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau karaokean langsung menggunakan flash disk atau menggunakan handphone langsung di sini pun bisa. Itu. Kemudian powernya lumayan ngangkat. Jadi untuk volume setengah saja ini sudah lumayan bisa nyampe atau bisa masuk ke warna kuning tadi ya, kalau misalkan saya menggunakan tadi Adobe Audition. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Soundcard V8 sebelumnya itu parah banget, dia harus sudah full pun itu masih suaranya tetap kecil. Kemudian dia punya 4 inputan, walaupun inputan yang duanya dia menyatu satu panel. Kemudian apalagi ya, kelebihannya low noise. Tadi noise-nya lumayan kecil sih dibandingkan menggunakan yang Soundcard V8 itu noise-nya menurut saya masih besar. Ini kecil, lumayan bersih ya. Kemudian secara keseluruhan build fisiknya ini bagus lah, lumayan kokoh, plastiknya juga lumayan tebal, nggak jelek-jelek amat.
Tapi alangkah baiknya ya kalau misalkan build ininya fisiknya menggunakan metal ya, besi atau plat, ini akan lebih keren seperti produk-produk dari Behringer itu. Kelemahannya itu efeknya jelek. Ini efeknya jelek. Walaupun ada, ini saya rasa nggak bisa kepake sih, kurang oke aja lah. Kemudian tidak ada free amp mic untuk mic condenser. Jadi kalau di V8 itu ada dynamic mic, ada mic condenser. Jadi kalau Anda punya mic yang ada di headset atau mic untuk laptop atau untuk PC, itu bisa langsung dicolok ke situ kalau ke V8, ke soundcard V8. Kalau ini soundcardnya nggak bisa, kalau misalkan pakai sambungan pun ini nggak jalan. Jadi tetap harus pakai free mic dulu. Terus kelemahan yang berikutnya adalah tidak ada colokan 3,5 mili inputannya ya. Jadi kalau Anda punya colokan punya mic yang colokannya kecil kayak tadi tuh, bawaan dari mic BM700 tuh nggak bisa langsung masuk ke sini, nggak ada colokannya. Yang ada 3,5 mili itu hanya untuk headset aja ya. Kalau V8 kelebihannya antara headset dan mic bisa jadi nyatu tuh, satu jack tuh bisa buat mic dan headphone. Sini enggak, jadi ini sekaligus menjadi kekurangan karena mungkin ini diciptakan bukan untuk streaming online dan lain-lain ya. Tapi untuk saat ini harusnya beberapa mixer ya harus mendukung untuk itu menurut saya. Oke, itu saja mungkin review dari saya. Nanti berikutnya akan saya coba tampilkan hasil recording menggunakan mixer yang murah meriah ini, Ashley Speedup 4. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.